وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahmi, saling bertatap muka, saling bercerita, dan saling bisa menasihati di antara kita semua. Semua itu karena nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib bersyukur, memperbanyak amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sebenarnya amalan itu untuk kita diri kita sendiri. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengajak kita semua agar selalu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah akan balas salawat itu sebanyak 10 kali. Seandainya kita pemalas orangnya, lagi berkendaraan, apa salahnya Allahumma sholli ala Muhammad? Sudah dibalas Allah 10 kali. Saya rasa sepemalasnya pun kita jarang orang berselawat 1 kali dalam sehari. Artinya kita tingkatkan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan mengamalkan sunnahnya, baik itu dari sunnah terbesar sampai kepada sunnah yang terkecil. Dan saya yakin sunnah yang terkecil ini semua kita mampu melakukannya. Seperti membuang duri yang ada di jalan. Misalnya kalau lagi kita berkendaraan, di jalan itu kan sering kita nampak ada batu besar, ada ranting-ranting kayu. Apa salahnya berhenti sejenak? Atau kalau malas kita pelankan sedikit kereta itu, tepiskan dengan kaki. Insya Allah itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya sedikit agak kecewa pada malam hari ini ya. Saya kan orangnya belak-belakan. Tadi sangat bagus dibacakan ayat Al-Quran tadi beserta dengan terjemahannya. Pesannya sangat luar biasa tadi. Tetapi saya perhatikan tadi begitu dibacakan terjemahannya, karena kita bukan orang Arab. Setidaknya kita dengarkan apa yang dibaca terjemahannya tadi. Tapi tadi tidak. Begitu dibacakan terjemahannya, kita sibuk saling tertawa, cerita, saling sibuk apa. Hampir kalau dipersenkan dari jemaah ini paling berapa persen, tidak sampai setengah. Hanya ibu-ibu mungkin tadi yang agak sedikit fokus mendengarkan terjemahannya. Padahal situ peringatannya bagus. Allah akan apa? Tanya kamu nanti pada hari kiamat tentang apa yang kamu kerjakan di permukaan bumi ini. Ya itu mungkin namanya manusia khilaf ya. Karena setan pun sudah berjanji kepada Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi anak Adam, kata iblis, sebelum dia dikeluarkan dari surga. Dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan di antara mereka orang yang sedikit bersyukur. Jadi ya, walaupun kita dalam pengajian bukan berarti iblis tidak ada di sini. Bahkan dalam masjid pun sekalian, ketika kita mendengarkan ceramah, siapapun yang menyampaikannya, iblis akan selalu berada di sekitar kita membisikkan supaya kita lalai dengan apa yang disampaikan itu. Maka ya selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari goda-godaan yang tidak baik dan selalu dicondongkan hati kita ini kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Minta maaf ya sebelumnya. Jamaah pengajian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir zaman ini ada banyak perbuatan dosa-dosa yang dikerjakan oleh umat Islam. Terkumpul itu, baik itu dosa besar ataupun dosa biasa, dan dikerjakan secara berjamaah dan dianggap tidak apa-apa jika dikerjakan. Banyak sebenarnya. Bahkan di Masjid Taqwa itu pun ada tuh dosa-dosa yang dianggap biasa itu, kalau kita baca daftar isinya berpuluh, hampir mungkin beratus. Dan mungkin tidak semuanya bisa disampaikan pada malam hari ini. Salah satu di antaranya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat. Ini sudah sering kita dengar. Ada hadis Rasulullah SAW yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Saya kurang tahu ya masalah hadis ini sahih atau tidak. Hanya saja hadis ini sering diangkat ke permukaan dan belum pernah saya dengar ada bantahan terhadap hadis ini. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dialah peruntuh agama. Berarti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang heboh melihat berita. Oh, di negara sana orang peruntuh agama Islam, Israel, Amerika dan sebagainya. Mereka sering menyerang Islam, mereka meruntuhkan agama Islam. Iya, mungkin iya. Tetapi tanpa kita sadari, mungkin orang yang meruntuhkan Islam itu sendiri kita, bahkan keluarga kita sendiri. Mungkin kita bisa menjaganya. Tetapi bagaimana dengan anak kita, istri kita, cucu kita yang sudah balik? Apakah mereka sudah betul-betul menjaga sholatnya? Sementara mereka dalam pengawasan kita sebagai orang tua. Jangan-jangan kita pelihara selama ini orang-orang yang meruntuhkan agama Allah. Dan ini perbuatan jamaah. Jamaah maksudnya hampir mayoritas kaum muslimin meninggalkan sholat. Bahkan Habib siapa namanya yang Syekh Ali Jaber, dia pernah membawa gurunya dari Madinah, dari Makkah ke Indonesia. Pernah dibawanya sekali bertandang katanya. Dia cerita. Kemudian ketika disambut di Indonesia, disuruh mengisi pengajian, ada jemaah yang bertanya, wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat? Maka Syekhnya seperti orang keheranan yang sangat luar biasa. Dilihatnya muridnya Syekh Ali Jaber, kemudian bertanya, apa ada orang Indonesia Islam meninggalkan sholat? Begitu luar biasanya dia, karena luar biasa dosa orang yang meninggalkan sholat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, baina abdu wa baina syirk wal kufr tarkus sholat. Pembeda antara seorang muslim dengan kafir itu meninggalkan sholat. Bahkan dalam riwayat lain,